Buka Twitter nemu berita ini. Buka Instagram nemu berita ini. Buka Facebook pun nemu berita ini. Kalau ini semua terjadi, kita akan melihat sang legenda bermain di rumput Liga Inggris. Dengan sejarah yang dia punya, ini cukup menarik untuk kita bahas. Man City saat ini sedang berada dalam performa yang jauh dari standar tinggi yang biasanya mereka tunjukkan di bawah asuhan Pep Guardiola. Setelah serangkaian hasil mengecewakan, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Guardiola mempertimbangkan solusi yang sangat luar biasa, yakni mendatangkan Lionel Messi ke Premier League dengan status pinjaman selama 6 bulan. Reuni sensasional antara pemain legendaris ini dan mantan manajernya dianggap dapat mengisi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan Rodri setelah menghidupkan kembali musim Man City yang sedang terpuruk. Sebagai juara bertahan Premier League, Man City mengalami penurunan performa yang mencemaskan dengan hasil meraih 1 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir. Rentetan hasil buruk ini dimulai di babak 16 besar Carabao Cup, di mana Man City kalah 1-2 dari Tottenham. Kekalahan tersebut mengungkap celah besar dalam tim yang kehilangan pengaruh Rodri. Dan masalah ini makin dalam di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kekalahan beruntun dari Bournemouth dan Sporting Lisbon membuat penggemar dan pengamat mulai mempertanyakan daya juang tim. Ketika kembali ke liga domestik, City masih belum menemukan jalan keluar, tumbang dari Brighton dan Tottenham lagi. Hasil imbang 3-3 melawan Feyenoord di Liga Champions sempat memberi secerca harapan. Tetapi itu segera pupus setelah mereka kalah 2-0 dari Liverpool di Anfield. Kendati sempat meraih kemenangan 3-0 melawan Nottingham Forest, The Citizen kembali tergelincir dengan hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace, disusul kekalahan dari Juventus dan rival sekota, Manchester United. Dalam situasi krisis ini, Guardiola dikabarkan mempertimbangkan opsi mendatangkan Lionel Messi sebagai solusi jangka pendek. Menurut laporan dari surat kabar Italia, Tuttosport, Guardiola melihat Messi sebagai sosok pemimpin yang dapat menstabilkan tim dan menginspirasi performa luar biasa di paruh kedua musim ini. Kendati Man City baru memperkuat lini pertahanan mereka, fokus Guardiola kini beralih ke lini serang. Manajer asal Spanyol tersebut tampaknya puas dengan Ilkay Gundogan yang sementara menggantikan peran Rodri, tetapi merasa timnya membutuhkan pemain yang bisa menyuntikkan kreativitas dan semangat juang. Saat ini, Messi bermain untuk Inter Miami dan menunjukkan performa yang sangat luar biasa sejak bergabung pada Juli 2023. Dalam 39 penampilannya, bintang Argentina ini mencetak 34 gol dan memberikan 18 assist, membuktikan bahwa kemampuannya masih berada di level tertinggi. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa satu di antara pemilik Inter Miami, David Beckham, kemungkinan tidak akan menghalangi kepindahan Messi dengan status pinjaman ke Man City. Langkah ini bisa menjadi tantangan baru bagi Messi, sekaligus memberikan Guardiola pemain dengan kemampuan kepemimpinan dan kreativitas yang sangat dibutuhkan timnya. Messi, di sisi lain, pernah menyatakan kekagumannya terhadap Pep Guardiola. Guardiola dan Ronaldinho adalah dua sosok yang paling berpengaruh dalam karir saya. Bersama Pep, kami meraih hal-hal yang sangat luar biasa, kata Messi beberapa waktu silam. Hubungan erat ini kian memperkuat kemungkinan terjadinya reuni antara keduanya. Dengan kedatangan Messi, banyak yang memprediksi formasi Man City akan mengalami perubahan besar untuk memaksimalkan potensi dari para pemain bintang yang ada. Salah satu kemungkinan besar adalah duet antara Messi dan Kevin De Bruyne di lini serang. Duet ini akan menjadi salah satu pasangan yang sangat berbahaya di dunia sepak bola, mengingat kemampuan Messi dalam menciptakan peluang dan visi permainan yang luar biasa, serta kemampuan De Bruyne dalam mengirimkan umpan-umpan brilian dari lini tengah.
Dengan kedua pemain ini beroperasi di lini serang, Man City bisa menciptakan serangan yang lebih variatif dan mematikan. Kevin De Bruyne, yang dikenal dengan umpan-umpan akuratnya dari jarak jauh maupun jarak pendek, akan memiliki ruang lebih untuk mengirimkan bola kepada Messi atau Haaland. Messi, dengan kemampuan olah bola dan visi bermain yang tak tertandingi, akan menjadi penghubung yang sempurna antara lini tengah dan lini depan. Kemampuan Messi untuk menarik perhatian beberapa pemain lawan sekaligus akan membuka lebih banyak ruang bagi Haaland untuk bergerak dan menerima umpan. Berbicara soal Haaland, dengan adanya duet Messi dan Kevin De Bruyne, striker asal Norwegia ini bisa dipastikan akan semakin kenyang dengan peluang-peluang yang tercipta. Haaland sudah terbukti sebagai mesin gol yang tak terbendung di Premier League, dan dengan adanya dua kreator ulung seperti Messi dan De Bruyne, dia akan semakin tajam di depan gawang. Messi akan selalu mampu memberikan bola-bola matang yang bisa diselesaikan Haaland dengan kecepatan dan ketajamannya. Sementara Kevin De Bruyne, dengan kemampuannya untuk membaca permainan dan memberikan umpan diagonal yang sempurna, akan membuat Haaland semakin sering berada dalam posisi yang menguntungkan. Dengan performa ini, Guardiola bisa mengoptimalkan sistem permainan menyerang yang lebih fluid. Dengan Messi di sisi kiri atau tengah, sementara De Bruyne tetap beroperasi sebagai pemain penghubung di lini tengah. Haaland, sebagai striker utama, akan menjadi target utama dari umpan-umpan tajam yang datang dari kedua kreator tersebut. Hal ini akan membuat serangan Man City lebih mematikan, dan Haaland bisa menjadi pencetak gol utama dengan lebih banyak peluang yang tercipta dari umpan-umpan jitu Messi dan Kevin De Bruyne. Selain itu, kehadiran Messi juga akan memberikan lebih banyak kebebasan bagi Kevin De Bruyne untuk fokus mengatur permainan tanpa harus terlalu banyak terlibat dalam proses serangan. Dengan Messi yang akan menarik perhatian dan menciptakan ruang di sisi lapangan, De Bruyne bisa lebih sering berada di posisi yang lebih sentral untuk memberikan umpan kepada Haaland. Keduanya akan saling melengkapi, dan duet ini bisa menjadi kunci utama bagi Man City untuk kembali ke jalur kemenangan di Premier League maupun Liga Champions. Tentunya, dengan kombinasi Messi, De Bruyne, dan Haaland, Man City bisa menciptakan formasi menyerang yang tidak hanya efektif, tapi juga sangat sulit untuk dihentikan oleh tim lawan. Kehadiran Messi di sisi kiri atau sebagai playmaker akan mengubah dinamika permainan, memberikan variasi serangan yang lebih sulit diprediksi. Di sisi lain, Haaland yang dikenal dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan ketajamannya. Dengan demikian, jika Messi benar-benar bergabung dengan Man City, kita bisa berharap melihat tim yang lebih ofensif, lebih kreatif, dan lebih mematikan. Dalam situasi krisis yang dihadapi Man City saat ini, duet Messi dan Kevin De Bruyne bisa menjadi kunci untuk mengembalikan performa tim dan memberikan Haaland peluang emas untuk terus mencetak gol dan membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Namun, meski ada optimisme yang cukup besar terkait kedatangan Messi, penggemar Man City tidak bisa berharap semuanya akan berubah dalam semalam. Messi adalah pemain berkelas, tapi dia bukanlah penyelesaian untuk semua masalah yang ada di Man City saat ini. Selain masalah absennya Rodri, performa lini depan tim ini juga masih menjadi sorotan. Haaland yang selama ini diharapkan menjadi mesin gol utama City belum sepenuhnya tampil seperti yang diharapkan. Meski statistiknya cukup solid, ada kalanya Haaland tampak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan filosofi permainan Guardiola yang lebih mengutamakan kolektivitas dan penguasaan bola, bukan sekedar mengandalkan serangan cepat dan umpan panjang. Namun, di balik semua itu, ada satu isu besar yang kini mengusik Man City. Di tengah krisis performa, klub juga harus menghadapi masalah finansial yang sedang diselidiki oleh Liga Primer. Manchester City saat ini tengah terjerat kasus dugaan pelanggaran finansial terkait dengan pengelolaan keuangan mereka, sejumlah dugaan mengenai pelanggaran aturan finansial fair play. Dan jika terbukti bersalah, Man City bisa menghadapi sanksi yang sangat berat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kebijakan transfer klub.
dan bisa jadi akan membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi lebih jauh dalam bursa transfer mendatang. Meskipun demikian, kedatangan Messi, jika terjadi, bisa menjadi langkah berani dan besar bagi City untuk kembali ke jalur kemenangan. Itu juga bisa memberikan efek domino yang menguntungkan, di mana para pemain mulai merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi tantangan musim ini. Messi adalah sosok yang bisa membawa energi positif di dalam ruang ganti, dan dengan Guardiola di sisinya, kombinasi ini bisa membawa Manchester City keluar dari krisis dan kembali menjadi pesaing serius di Premier League maupun Liga Champions.